Dokumen sensitif Kabinet Israel bocor di tengah usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki jalur Gaza. Diketahui dokumen itu berisi informasi bahwa Kabinet Israel enggan mencapai kesepakatan pembebasan sandera lewat perjanjian dengan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Sabtu 9 Agustus 2025, Kabinet Netanyahu dilaporkan lebih memilih untuk membuat warga Gaza kelaparan. Menurut mereka, langkah tersebut akan membuat Hamas bertekuk lutut dengan sendirinya. Dokumen itu juga menguak fakta bahwa Netanyahu sengaja menolak Israel masuk ke tahap kedua dalam perjanjian gencatan senjata. Padahal terdapat desakan agar para tawanan dibebaskan sebelum perang kembali bergejolak. Dilaporkan Kabinet Israel memerintahkan militernya untuk menghentikan semua bantuan kemanusiaan. Selain itu, pasukan Zionis juga diarahkan untuk menutup perlintasan Rafah. Dalam dokumen itu, Jenderal Israel yang bertugas menangani sandera menyatakan, satu-satunya jalan untuk membebaskan tawanan adalah melanjutkan gencatan senjata tahap 2. Rencana itu juga turut menuai dukungan dari Kepala Dinas Keamanan dan Intelijen Israel Shin Bet, yakni Ronen Bar. Houthi Yaman kembali melesatkan serangan pesawat tak berawak terhadap 3 target Israel. Diungkap juru bicara Houthi Yahya Saree, Jumat 8 Agustus 2025, serangan itu menarget Bandara Lod atau Ben Gurion di Tel Aviv, serta 2 lokasi penting di Beersheba dan Ashkelon. Dikutip dari Palestine Chronicles, serangan itu dilakukan oleh 3 drone yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Houthi. Menurut Saree, operasi tersebut merupakan respons atas genosida dan kelaparan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Dia juga mengulangi peringatannya pada perusahaan-perusahaan yang bertransaksi dengan pelabuhan-pelabuhan Israel. Saree memperingatkan kapal-kapal mereka akan menjadi sasaran serangan. Dia pun memperingatkan agar perusahaan-perusahaan tersebut segera menghentikan segala bentuk transaksi demi keselamatan para awaknya. Lebih lanjut, Yahya Saree menyatakan bahwa operasi Houthi akan terus dilakukan hingga perang di Gaza berakhir dan pengepungan dicabut. Mesir dan Qatar dilaporkan tengah berupaya untuk menyusun kerangka kerja perjanjian baru. Kerangka itu bertujuan untuk membebaskan seluruh sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Direncanakan, pembebasan tawanan itu akan dilakukan secara serentak dalam satu tahap. Dikutip dari Ynet News Sabtu 9 Agustus 2025, pembebasan itu akan dilakukan bersamaan dengan diakhirinya perang di jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel. 2 pejabat Arab menyatakan proposal itu telah mendapat dukungan dari negara-negara Teluk Utama. Kerangka kerja tersebut juga diharapkan bakal membahas isu pelucutan senjata Hamas. Dilaporkan, diskusi saat ini berpusat pada pembekuan penggunaan senjata oleh militan Palestina. Hamas juga akan diminta untuk melepaskan kendalinya atas wilayah Gaza. Ketegangan menyelimuti pertemuan Kabinet Israel saat membahas tentang rencana militer untuk jalur Gaza. Dilaporkan pada Jumat 8 Agustus 2025, sejumlah menteri meneriaki Kepala Staf Militer Israel IDF Eyal Zamir selesai ia menyampaikan serangkaian kekhawatiran selama sidang. Salah satunya adalah peringatan mengenai ancaman serius terhadap nasib para sandera yang masih berada di Gaza. Namun semua laporan itu tak diindahkan oleh anggota kabinet. Dikutip dari Al-Mayadin, momen panas itu mencerminkan perpecahan internal di tubuh Israel, khususnya terkait perbedaan tajam dalam pandangan mengenai pilihan untuk wilayah Gaza. Mengutip sumber militer Israel, Zamir disebut bermaksud untuk membujuk Kabinet Keamanan bahwa menduduki Gaza bukanlah pilihan yang tepat. Menurut Zamir, rencana pendudukan itu akan berdampak pada militer dan ekonomi Israel secara signifikan. Citra satelit mengungkap pergerakan masif pasukan Israel di dekat perbatasan. Sejak Jumat 8 Agustus 2025, dilaporkan terdapat lebih dari 100 kendaraan militer termasuk tank yang terparkir di depot dekat perlintasan Nahal Oz. Keberadaan kendaraan militer Zionis itu tertangkap kamera citra satelit yang diambil oleh Planet Labs. Dikutip dari Tribun News, lokasi keberadaan kendaraan militer itu ada di sepanjang garis gencatan senjata 1949 dan dikelilingi tanggul pertahanan yang kokoh. Mencuatnya kabar itu memicu spekulasi bahwa pasukan Zionis tengah bersiap untuk melancarkan invasi darat baru. Pengerahan kendaraan tempur ini dinilai menunjukkan adanya rencana ofensif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
terkait pencaplokan wilayah Gaza. Mengingat Netanyahu sendiri telah menggembar-gemborkan rencananya untuk menduduki Gaza secara penuh. Bahkan demi mengambil alih Gaza, Israel turut menggelar operasi militer besar-besaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.